Selamat pagi sahabat Mirae Asset. Jadi untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai beberapa hal ya. Tapi tentu saja yang akan kita fokuskan adalah kepada langkah dari Bank Indonesia kemarin ya dalam rapat Dewan Gubernur bulan September. Mungkin langsung next slide ya, di slide pertama ya. Jadi memang sudah sesuai dengan yang kita perkirakan sebelumnya bahwa Bank Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk menahan suku bunga ya, dan mungkin sepertinya kita lihat bahwa sampai dengan akhir tahun ini kemungkinan besar BI masih akan tetap menahan suku bunga pada level 5,75%. Sebenarnya dari satu sisi ya, bahwa Indonesia kalau kita lihat dari sisi inflasi tercatat memiliki suatu kinerja yang cukup baik ya. Jadi salah satu negara yang cukup sukses dalam menangani inflasi, di mana inflasi sudah berada di rentang target ya, baik dari sisi CPI maupun dari sisi inflasi inti. Jadi memang salah satu kunci dari keberhasilan penanganan inflasi adalah untuk melakukan suatu kebijakan moneter yang cukup terukur ya, tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara terlalu signifikan ya. Jadi kalau kita lihat berdasarkan komponen ya, komponen yang membentuk inflasi inti yang memang menjadi fokus dari kebijakan moneter, yaitu pakaian, kemudian peralatan rumah tangga, kesehatan, rekreasi. Ini yang komponen-komponen pengeluaran yang membentuk inflasi inti yang memang dalam kendali kebijakan moneter. Jadi berdasarkan atau apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia ya, dengan melakukan pengetatan secara terukur, itu berhasil menurunkan tingkat inflasi dari komponen inti. Dan mungkin next, selain inflasi inti, kalau kita lihat juga inflasi IHK ya, yang memang banyak dipengaruhi oleh harga-harga bahan makanan. Kalau kita lihat sebagian besar harga-harga bahan makanan seperti daging ayam, kemudian bawang merah, kemudian ada telur, cabai merah, itu tercatat kalau kita lihat trennya itu terus mengalami penurunan. Jadi memang hal ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penanganan inflasi dan adanya koordinasi yang sangat baik antara pemerintah dan Bank Indonesia. Namun memang kalau kita lihat ada satu komoditas yang tren harganya sedang mengalami kenaikan, yaitu beras ya. Saat ini sudah berada di atas level 14.000 per kilogram. Jadi ini memang fenomena global karena ada gangguan dari produksi, karena ada gangguan juga ketidakpastian iklim ya. Seperti kita ketahui bahwa kita mengalami apa yang disebut sebagai El Nino yang tercatat cuaca kering. Selain itu juga terjadi semacam gangguan distribusi secara global ya, karena memang India salah satu produsen utama dari beras itu menghentikan ekspor, dan ini merupakan salah satu tantangan tersendiri. Tapi kalau kita lihat secara umum hampir semua bahan-bahan makanan itu cukup stabil dan berhasil dikendalikan ya, karena ini juga sangat penting dalam menjaga inflasi secara keseluruhan. Jadi memang perhatian kita memang adalah harga beras yang saat ini mengalami kenaikan, dan sepertinya memang ini sudah menjadi perhatian dari pemerintah ya, bahwa sudah menyiapkan impor cadangan beras dipastikan akan mencukupi. Jadi kita harapkan dalam beberapa bulan ke depan itu harganya akan lebih stabil, dan ini juga akan ikut mendukung dalam penanganan atau menjaga inflasi sampai dengan akhir tahun agar tetap terjaga stabil. Jadi memang di tengah stabilnya inflasi ya di dalam negeri, ruang untuk pelonggaran moneter atau dengan kata lain menurunkan suku bunga itu sebenarnya cukup terbuka. Namun saat ini memang yang menjadi selain inflasi yang menjadi perhatian penting itu adalah volatilitas nilai tukar, yang ini yang menjadi perhatian yang mungkin sedikit mengurangi ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga. Mungkin next ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, sahabat Masi, dolar atau rupiah itu terhadap dolar saat ini sedang mengalami tren pelemahan, dan kemarin itu levelnya sempat mencapai 15.400. Namun demikian memang pelemahan rupiah ini bukan disebabkan oleh kondisi ekonomi Indonesia yang buruk, namun memang fenomena global di mana dolar ini mengalami kenaikan terhadap mata uang lainnya di dunia. Dan kalau kita lihat sepanjang bulan September ini, sebenarnya depresiasi rupiah itu relatif tidak terlalu dalam dibandingkan dengan mata uang lainnya. Kalau kita lihat
Baht Thailand itu telah mengalami depresiasi hampir 3%, sementara pound sterling itu lebih dari 2%. Dan mata uang lainnya ya seperti yen, kemudian euro itu mengalami depresiasi yang lebih dalam dibandingkan dengan rupiah. Dan ini menunjukkan ya bahwa kembali lagi saya sampaikan pelemahan rupiah bukan disebabkan oleh kondisi ekonomi yang buruk, namun memang tren globalnya masih penuh dengan ketidakpastian, dan terutama adalah ketidakpastian akan arah kebijakan moneter di Amerika Serikat ya. Jadi kalau kita lihat mungkin next, sebelumnya ya, sebelum rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia itu Bank Sentral Amerika Serikat ya pada hari Rabu malam ya, mereka melakukan atau memutuskan untuk menahan suku bunga, namun tidak menutup kemungkinan akan kenaikan lebih lanjut. Dan kalau kita perkirakan dengan berbagai kondisi yang ada saat ini, di mana perekonomian Amerika Serikat itu atau inflasi di Amerika Serikat itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan yang ditargetkan, yaitu sebesar 2% ya. Kalau kita lihat inflasi IHK atau headline inflation, kemudian core PCE inflation itu masih jauh di atas target yang sebesar 2%, dan arahnya itu cenderung ke atas, apalagi dengan ada kecenderungan harga minyak mengalami kenaikan, dan ini menyebabkan atau mempersulit tugas dari Federal Reserve atau the Fed untuk menurunkan kembali level inflasi kembali ke sasarannya, sehingga kita masih harus mengantisipasi bahwa masih akan ada lagi kenaikan Fed Funds Rate kemungkinan di bulan November atau Desember, sehingga ke depan sepertinya memang tekanan terhadap pasar finansial global termasuk juga terhadap rupiah itu masih cukup besar, sehingga memang ruang untuk penurunan suku bunga di tahun 2023 ini masih sangat terbatas. Next. Ya, jadi kalau kita lihat memang dengan adanya kemungkinan kenaikan Fed Funds Rate sekali lagi mungkin di bulan November atau Desember, itu berarti suku bunga kebijakan antara The Fed dan Indonesia itu akan sama atau mencapai level parity. Namun demikian memang hal ini memang bisa mendorong atau memicu risiko ke depan, risiko volatilitas ya, di mana semakin sedikit atau semakin kecil spread atau bahkan sama itu bisa memicu outflow atau arus modal asing keluar yang cukup signifikan. Namun demikian Bank Indonesia mencoba untuk tetap menjaga daya tarik dari instrumen-instrumen di dalam negeri ya, terutama dari surat berharga negara yang tenornya 2 tahun, sehingga mereka menjaga spread antara SBN tenor 2 tahun dengan surat berharga negara obligasi di pemerintah Amerika Serikat dengan tenor juga 2 tahun. Sehingga kalau kita lihat memang masih ada spread sekitar 100 basis point. Jadi meskipun suku bunga kebijakannya itu sama, namun spread antara dua instrumen tersebut masih cukup lebar ya. Dan ini mungkin akan tetap dipertahankan oleh Bank Indonesia sehingga akan menarik arus modal asing masuk karena imbal hasilnya juga masih cukup atraktif. Next. Ya, jadi secara keseluruhan memang di tengah kondisi global yang masih tidak menentu, kemudian adanya kemungkinan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, di sisi lain memang inflasi masih cukup stabil. Bank Indonesia kalau kita perkirakan ya, berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia, kemungkinan kita memperkirakan mereka masih akan tetap mempertahankan atau melakukan kebijakan stabilisasi, yaitu dengan melakukan intervensi di pasar falas dan juga pasar obligasi yang seperti saya sampaikan tadi. Dan sejauh ini memang cadangan devisa yang dimiliki oleh Indonesia yang sebesar 137,1 billion US dollar itu masih cukup mencukupi ya untuk BI untuk melakukan stabilisasi nilai tukar agar apabila mengalami tekanan atau melemah itu tidak terlalu signifikan. Dan kalau kita lihat tadi bahwa selama ini Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas nilai tukar sehingga tidak mengalami depresiasi sedalam mata uang lainnya. Jadi overall mungkin sementara dari saya demikian, dan kalau boleh saya sampaikan, kalau boleh saya summarize ya, bahwa mungkin untuk sampai dengan akhir tahun ini mengingat tekanan terhadap rupiah yang masih sangat besar ya, kita perkirakan BI masih akan tetap mempertahankan suku bunga di 5,75% sampai dengan akhir tahun, dan baru memiliki ruang untuk penurunan mungkin di di akhir semester 1 2024 mendatang. Mungkin demikian, kembali ke Glenda. Terima kasih, selamat pagi.